Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azahra, NPM 2359201064. Di sini saya akan menjelaskan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit daun tanaman. Kenapa saya memilih topik ini? Karena di desa saya itu banyak petani yang sering bingung membedain penyakit tanaman. Itu karena gejalanya mirip-mirip, jadi petani susah kalau cuma ngelihat daunnya aja. Jadi di sini harapan saya dengan adanya sistem pakar ini bisa membantu petani untuk mereka lebih gampang tahu penyakit apa yang menyerang tanaman mereka, plus cara mengatasi dan mencegahnya. Di sini saya tertarik angkat tema ini karena menurut saya bisa jadi solusi untuk masalah yang nggak selesai-selesai beberapa tahun terakhir. Sistem pakar ini punya halaman beranda. Di beranda itu kita bisa mendiagnosa penyakit daun hanya dari satu foto. Tinggal upload foto, langsung keluar hasil penyakitnya dan cara pencegahannya. Sistem ini punya 15 kondisi daun, 12 penyakit hama, 3 jenis tanaman yang didukung, dan waktu diagnosanya kurang dari 5 detik. Fitur berikutnya adalah basis pengetahuan. Ini semacam katalog penyakit daun lengkap dengan gejala, penyebab, cara penanganan, dan pencegahannya. Di sini ada contohnya, yaitu cabai atau paprika. Ada penyakit bercak bakteri atau bacterial spot. Sistem ini menjelaskan gejala, penyebab, cara mengatasi, pencegahan, dan tingkat keparahannya. Tingkat keparahannya itu bisa ringan, sedang, atau berat. Penanganan, pencegahan, tingkat keparahan. Kemudian ada juga penjelasan tentang sistemnya. Mulai dari definisi sistem pakar, arsitektur, metode AI yang dipakai, sampai basis pengetahuan. Komponennya itu ada UI antarmuka, basis pengetahuan, kemudian ada mesin referensi, kemudian juga di sampingnya itu ada fasilitas penjelasan, yaitu modul yang menerjemahkan hasil klasifikasi nilai probabilitas menjadi penjelasan dan label keyakinan. Itu untuk alurnya, kita mengunggah upload foto setiap praproses dengan CNN, itu mengenali keluar hasil diagnosis, tingkat keyakinan sistem dibagi di atas 90%. Sangat yakin ya artinya. Kemudian 80 sampai 90% itu cukup yakin, dan di bawah 50% itu kurang yakin. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat terdapat disclaimer dan batasan.
Nah, sistem ini dirancang khusus untuk 3 jenis tanaman, yaitu cabai atau paprika, kentang, dan tomat. Dan kemudian juga ada 15 kondisi daun yang telah dilatih pada model. Akurasi diagnosis sangat mempengaruhi oleh kualitas foto, yaitu yang artinya ada pencahayaan, fokus, sudut pengambilan. Dan hasil diagnosis itu bersifat sebagai alat bantu atau decision support dan tidak menggantikan pemeriksaan langsung oleh ahli fitopatologi atau penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk kasus serangan berat. Nah, untuk rekomendasi penggunaan pestisida atau fungisida itu bersifat umum. Diagnosis dan merek dagang perlu disesuaikan dengan regulasi dan ketersediaan produk setempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem. Untuk contoh diagnosis sistem mendeteksi penyakit hawar daun busuk pada tomat. Nah, tingkat keyakinannya itu nih di sini untuk tingkat keyakinannya adalah 54,69%, yang artinya itu cukup yakin. Itu untuk tingkat keparahannya berat. Sistem kasih ringkasan nama penyakit, nama ilmiah, tanaman inang, kategori, jamur, tingkat keparahan berat, tingkat kepercayaan. Itu kalau juga di sini 54,69 yang artinya cukup yakin. Nah, di sini untuk bercak seperti yang di ada sistem itu bercak besar. Transparansi mesin inferensi itu menjadi di 3 kandidat teratas. Itu hawar daunnya ada 54,69. Daun sehat ada 41,57%. Di sini untuk model yang saya pakai, saya menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi CNN ini mirip dengan cara manusia mengenali daun, seperti melihat bercak, warna, lubang. Nah, ini bedanya adalah CNN itu pakai perhitungan komputer. Di sini teknologi yang dipakai, saya menggunakan Python versi 3.10. Untuk backend ada JavaScript plus HTML dan CSS untuk frontend.
Kemudian itu untuk frameworknya itu saya menggunakan Flash, Routing, kemudian ada TensorFlow keras, yaitu itu untuk ngejalanin model deep learning. Kemudian di sini saya juga menggunakan Sketching Image, yaitu olah gambar. Kemudian terdapat NumPy. NumPy ini adalah olah data numerik. Kemudian terdapat Workzoox, yaitu upload file aman. Kemudian di sini saya juga menggunakan Gunicom, yaitu server WSGI. Kemudian untuk tampilan itu menggunakan Bootstrap, atau Bootstrap-nya saya memakai CSS, dan jQuery, yaitu manipulasi DOM. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.